Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang bila mana ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka langsung berucap, sesungguhnya kami ini semua berasal dari Allah dan sesungguhnya kami ini semua akan kembali kepada Allah, ya. Ini tanpa kecuali. Mau dia orang beriman kah, orang munafik kah, orang kafir kah, semua berasal dari Allah. Karena kita semua ini diciptakan oleh Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Nah, cuman bedanya orang yang beriman adalah orang yang terus-menerus menyadari, memahami dan mengingat bahwa dia tujuannya menuju ke Allah. Sedangkan orang kafir dan orang munafik, mereka itu melupakan hal tersebut, ya. Bahkan ada di antara mereka yang terang-terangan mengatakan, enggak, saya nggak akan kembali kepada Allah. Jadi menolak untuk menerima fakta tersebut. Dia ngadi-ngadi kalau kata orang Citayam, ya. Tahu ngadi-ngadi, ya? Ya. Ngadi-ngadi dia, ngada-ngada dia, ya. Ada yang bilang, enggak, saya nggak kemana-mana, saya udah selesai dunia, mati saya di dunia sudah selesai, nggak ada lanjutannya, kan begitu. Makanya pernah dengar orang namanya Arnold Schwarzenegger, pernah dengar ya? Nama itu pernah, ya? Ya. Siapa dia? Dia bukan pengelola website Fafa Fufu, bukan. Bukan. Siapa Arnold Schwarzenegger? Bintang film, ya, bintang film Hollywood, ya. Dan dia sering bermain di film-film yang kelasnya kelas box office, kan, laku keras, ya. Misalnya apa filmnya yang terkenal tuh? Ini Terminator, ya. Number 1, number 2 dan seterusnya, gitu kan. Nah, si Arnold Schwarzenegger ini, dia orang yang sukses dari bintang film, bahkan kaya raya, dia punya macam-macam kepemilikan barang, ya, yang kelasnya kelas orang kaya lah. Bahkan dia bukan saja berhasil di bidang dunia entertainment, hiburan, tapi bahkan dia berhasil di dunia politik. Dia sempat menjadi gubernur salah satu provinsi negara bagian di Amerika Serikat. Udah gitu negara bagian yang basah lagi, yaitu negara bagian California, ya. Di California itu ada yang namanya studio Hollywood. Wow, itu orang-orang kaya banyak tinggal di California. Nah, jadi suatu hari si Arnold ini pernah diwawancarai di sebuah podcast, ya. Ini bukan podcastnya orang Muslim, bukan, podcastnya orang Barat, orang Amerika, orang kafir, ya. Nah, rupanya si pengelola podcast ini punya pertanyaan yang agak unik juga. Dia tanya begini sama Arnold Schwarzenegger, Mr. Arnold, what do you think of death? Ya. Jadi pertanyaannya begitu, what do you think of death? Ya. Artinya apa? Wahai Tuan Arnold, apa pendapat Anda mengenai kematian? Ya, itu pertanyaan dia. Langsung dia jawab, whenever I think of death, it sucks, katanya, ya. Itu bahasanya orang Amerika, itu bukan bahasa Inggris standar itu, ya. Jadi jawaban dia begini, tiap kali saya mengingat kematian, nyebelin, kata dia gitu. Nyebelin. Tahu nyebelin, ya, ibu-ibu, ya? Ini saya gayanya gaya Betawi nih, soalnya gaya Sunda. Tapi ngerti juga, ya. Apa kalau bahasa Sundanya apa nyebelin? PK sebelen. PK sebelen. Pika sebelen. Baru tahu saya. Ya. Jadi begitu. Setiap kali saya ingat kematian, pika sebelen. Tadi gitu. Nyebelin, katanya gitu. Terus ditanya, kenapa Anda punya perasaan seperti itu? Dia bilang, coba bayangkan, saya ini orang yang sudah sukses hidup saya. Saya punya mansion itu rumah besar, ya, rumah megah. Box office film-film saya luar biasa. Bahkan saya menjadi gubernur salah satu negara bagian paling basah di Amerika Serikat, dia bilang gitu. Tapi ujung hidup saya masuk ke dalam tanah yang ukurannya 2 kali 1 meter, dia bilang, apa nggak nyebelin, kata dia gitu. Ya. Nah, jadi dia tahunya itu, bahwa yang namanya kehidupan ini berakhir di dalam tanah saja, selesai. Ya. Nah, karenanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kembali ke pertanyaan tadi, di mana kulabuhkan keluargaku? Kita semua yang mengaku beriman ini, kita subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini nggak ada kecualinya. Mau beriman, mau kafir, mau munafik, itu menuju ke Allah. Cuma bedanya kita orang beriman, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, Allah menyambut kita dengan senyumnya. Allah menyambut kita dengan belayan kasih sayangnya. Allah menyambut kita dengan rahmatnya. Allah menyambut kita dengan ridhonya.
Tapi sebaliknya kaum kafirin dan kaum munafikin, mereka juga kembali kepada Allah, tapi disambut dengan murka Allah, disambut dengan azab Allah, disambut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dzalik ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya kalau kita mendapatkan rahmat Allah, disambut oleh kasih sayang Allah, oleh belayan pelukan Allah Subhanahu wa taala, itu bentuknya seperti apa? Apa bentuknya kita dirahmati Allah? Apa bentuknya kita disayang sama Allah? Apa bentuknya kita diridai Allah? Nah, ini sampai di sini saya nggak akan jawab dulu. Saya minta jamaah coba menjawab. Ya, terutama kalau bisa keluarga pasien, syukur-syukur pasiennya sendiri yang jawab. Boleh? Saya minta, saya ulangi pertanyaannya Bu ya. Yang disebut dengan dirahmati Allah, disayang sama Allah, disambut dengan senyuman Allah, itu bentuknya kayak apa? Silakan keluarga pasien atau pasien sendiri yang jawab. Kalau bisa pasiennya dulu. Ada nggak pasiennya yang kira-kira bisa menjawab dan mau menjawab? Ayah? Kalau nggak ada pasiennya, orang tuanya boleh, keluarganya boleh. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Apa bentuknya seseorang itu dikatakan kembali ke Allah, disambut oleh rahmatnya, oleh kasih sayangnya, oleh pelukannya, oleh belayannya Allah Subhanahu wa taala? Apa bentuknya? Silakan Ibu. Boleh sebut nama dulu Bu dan dari mana datangnya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamah Rasya dari Tasikmalaya. Masya Allah. Hari ini saya ketemu orang banyak. Mungkin lagi di daerah Jawa Barat kali ya. Ya silakan Mama Rasya. Kalau salah, Kalau salah akan dapat hadiah. Kalau benar dapat hadiah juga. saya aja ya Pak Ustadz. Jawabannya kesabaran dikasih ujian. Kesabaran dikasih ujian. Itu masih di sini Bu. Ini pertanyaannya di sana nanti. Jadi ketika kita akhirnya meninggal dunia, kita kan kembali ke Allah nih. Nah, alhamdulillah ternyata kita disambut sama rahmat Allah, ridha Allah, senyuman Allah, belayan Allah, pelukan Allah. Kira-kira bentuknya apa itu? Masuk surga. Masya Allah ta'ala. Berarti Ibu berhak dapat hadiah. Hadiahnya adalah kita rame-rame mendoakan Mama Rasya pergi umroh. Amin. Ya, mau Bu didoakan pergi umroh? Sudah pernah? Insya Allah nanti berangkat ya. Amin. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu dia. Jadi bentuk Allah merahmati seseorang adalah Allah Ta'ala menjanjikan kepada hambanya yang dirahmatinya ini mendapatkan keuntungan yang disebut dengan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini bisa dicatat, bisa dipelajari di surat Ali Imran 185. Silakan dicatat. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanya di hari berbangkit nanti sajalah segenap ganjaran-ganjaran itu disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Allah, sungguh dia telah meraih keberhasilan, kemenangan, kejayaan, kesuksesan ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang mempesona, yang membuat orang itu menjadi lupa ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, lewat ayat ini Allah terang-terangan menyatakan bahwa yang namanya kesuksesan, keberhasilan hidup seseorang adalah ketika nanti di hari berbangkit dia mendapatkan ganjaran-ganjaran atas kebaikan perbuatannya, dan dia karena itu tidak akan didekatkan dari neraka, bahkan dijauhkan, sementara dia akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Ta'ala. Dan itulah hakikat keberhasilan Bapak dan Ibu ya. Jadi hakikat keberhasilan tuh bukan menang lotre, hakikat keberhasilan bukan dapat gelar S1, S2, S3, es krim dan seterusnya, tidak ya kan. Tapi yang namanya kesuksesan adalah semua yang kita kerjakan di dunia ini menjadi tabungan
untuk Allah nanti jauhkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam jannahnya. Nah, itulah yang disebut dengan ya faqad faz, sungguh dia telah meraih kemenangan, kesuksesan, kejayaan ya. Nah, jadi sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita berlabuh ke sana? Ini kan pertanyaan pentingnya kan? Gitu, karena tidak mungkin ada orang yang setelah tahu nikmat-nikmat jannah, setelah tahu mengerikannya siksa neraka, lalu dia masih tetap ngotot ingin masuk ke neraka. Dia ngotot nggak mau masuk surga, nggak mungkin ya. Hanya orang yang tidak mengerti lah yang tidak mau itu ya. Makanya alhamdulillah kita yang duduk di sini, kita ini orang jannah ya. Dan istilah jannah ini pergi pulang kampung karena lebaran gitu ya. Nah, sesungguhnya itu pulang kampung ngadi-ngadi gitu ya. Pulang kampung yang sesungguhnya, yang hakiki itu nanti itu masuk ke dalam jannah itu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah ciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah surganya. Pada hari itulah Allah keluarkan Adam dari jannah. Dan pada hari itulah Allah akan kembalikan Adam ke dalam jannah ya. Jadi pulang kampung kita yang sejati itu ke jannah ya. Nah, karenanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, sejalan dengan keinginan kita ini, Allah mengeluarkan satu ayat, menurunkan suatu ayat yang mudah dihafal nomornya ya. Walaupun bagi orang barat, terutama orang Kristen, mereka takut dengan angka ini ya. Angkanya 666. Bacanya bukan 666 ya, tapi 666 gitu. Surat 66 itu surat At-Tahrim. Ayat 6 itu ya ayat ke-6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka ya. Nah, jadi ini harus selalu menjadi visi setiap kepala keluarga ya. Dan setiap anggota keluarga, istri, anak-anak juga mengingatkan kepala keluarganya, ayah, kita kan mau menuju ke jannah, kita kan nggak mau menuju ke neraka ya. Tolong ayah, kalau kerja ya cari yang halal aja ayah. Nah, gitu. Dulu orang-orang soleh dulu itu punya kebiasaan, kalau sang ayah mau pergi mencari nafkah, meninggalkan rumah pagi-pagi, itu sang istri itu nganter sampai pintu depan, lalu dia memberi nasihat kepada suaminya, ya zauji, innana nasbiru 'alal ju'i wal 'atash walakinnana lan nasbiru 'alan nar. Hai suamiku, silahkan berangkat cari nafkah, tapi tolong ingat-ingat, kami, istrimu dan anak-anakmu, kami siap, kami sabar menghadapi lapar dan haus, tapi jangan sekali-kali menyuruh kami masuk ke dalam neraka. Masya Allah ya. Maknanya apa? Maknanya suaminya lagi diingatkan ya, bahwa kalau dia pergi keluar cari nafkah, silahkan cari nafkah apapun asalkan syaratnya yang halal saja. Karena kalau bawa yang haram ya, yang syubhat apalagi haram ya, itu nanti kalau berubah menjadi daging karena dimakan rezekinya jadi daging, maka daging itu jadi umpan api neraka saja ya. Dan kita anak istrimu, kita nggak sanggup menghadapi itu. Lebih baik kami berlapar-lapar, berhaus-haus karena engkau bawa pulang halal tapi sedikit, nggak apa-apa ya, tenimbang kami harus menyemplung ke dalam api neraka. Masya Allah. Itu yang hebat siapa tuh? Istrinya apa suaminya? Hah? Suaminya yang hebat. Karena suaminya bisa ngedidik istrinya ngomong begitu. Jadi ibu-ibu jangan GR dulu, Bu. Ya. Ya. Dan sekaligus suami-suami harus jadi sadar diri, didiklah istri dengan baik ya. Karena istri ini kan kita ingin jadi bersama istri kita kan dunia akhirat kan. Ya, Masya Allah. Ya. Anda tahu nggak kalau di dalam satu hadis juga diterangkan, begitu seorang laki-laki mukmin masuk ke dalam jannah, yaitu begitu dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam jannah, itu ada malaikat yang berperan sebagai tour guide-nya dulu gitu ya kan. Namanya orang baru masuk surga kan bingung kan lihat keindahan yang ada gitu kan. Nah, jadi dijelasin ini sambil jalan, sambil diantarnya mau ke rumahnya, Nah, ketika dia udah makin dekat ke rumahnya, lihat ke arah rumahnya, tiba-tiba ada satu pemandangan yang membuat dia melihatnya tuh nggak berkedip selama 40 tahun. Masya Allah ya kan. Ternyata apa yang dia lihat? Dia lihat istrinya gitu ya. Kenapa kok bisa sampai nggak berkedip 40 tahun? Karena istrinya itu udah di markup sama Allah ya. Istrinya yang itu yang dulu waktu di dunia itu udah di markup sama Allah sedemikian rupa gitu.
Dia udah di-upgrade sedemikian rupa. Sampai begitu dia lihat, ini kayaknya bini gue, tapi kok beda gitu, ya kan? Jauh lebih canggih gitu. Iya. Makanya ibu-ibu kalau dengar doa ya mengenai apa namanya jenazah suami gitu ya, kan ada tuh bagian doanya tuh wabdilhu zaujan khairan min zaujiha, dan berikanlah pada almarhum istri yang lebih baik dari istrinya waktu di dunia. Ibu-ibu jangan cemburu. Kenapa yang dimaksud tuh ibu? Karena ibu nanti di akhirat jauh lebih canggih daripada waktu di dunia, udah beda, ya kan? Berikan dia istri yang lebih baik dari istrinya waktu dia di dunia, ya jelas jadi jauh lebih baik, begitu. Nah itu cara berpikir kita tentang surga itu seperti itu, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala senantiasa menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya, terutama hambanya yang beriman, ya. Nah sehingga dalam sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu visi lagi. Kalau tadi visi pertama adalah bagaimana caranya kita mengajak anak istri kita jangan sampai masuk ke dalam neraka, maka di dalam hadis ini ada visi lagi, kata Nabi, innal mu'minina wa auladahum fil jannah wa innal musyrikina wa auladahum finnar. Sesungguhnya orang-orang beriman dan anak keturunannya itu berada di surga, sedangkan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak keturunannya itu berada di neraka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Selanjutnya Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat yang bunyinya, dan orang-orang yang beriman serta yang anak keturunannya mengikuti dalam keimanan, maka Allah akan pertemukan mereka bersama-sama ya kelak nanti, ya, jadi kumpulkan bersama-sama. Jadi kalau kita ingin keluarga kita bersama-sama kita berada di jannah, ya, pertama kita sebagai orang tua harus beriman dulu, lalu nanti anak keturunan kita meniru keimanan kita, dan itulah yang nantinya menjadi jembatan penyebab berkumpulnya kita di dalam jannah bersama-sama nanti. Ya, jadi orang tua dengan anak, dengan cucu, dengan cici, terus begitu, termasuk ke atas juga demikian, begitu. Karena kita ingin bahwa kita tidak masuk jannah sendirian, kan? Kita ingin masuk jannah ya bersama dengan istri kita, anak kita, keluarga kita, ya. Nah ini visi yang kedua, ya. Nah selanjutnya saudaraku rahimakumullah, kita ini, saya dan ibu-ibu sekalian ini, kita ini bareng-bareng hidup di dalam era yang sudah kategorinya masuk ke dalam era akhir zaman, ya. Nah sebelum saya lanjutkan, boleh saya bertanya, siapa yang tahu akhir zaman itu dimulainya sejak kapan? Yang mau coba menjawab, angkat tangan kalau ada yang mau coba menjawab. Ya, jangan langsung bunyi, angkat tangan dulu. Mama rasa lagi? Ya. Boleh. Dia meninggalkannya orang-orang muslim. Apa Bu? Salah. Gimana pertanyaan? Jawabannya? Dia meninggalkannya lebih dulu orang-orang muslim. Belum tepat. Ya. Silakan ya. Ya. Sejak wafatnya Rasulullah SAW. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang mana yang benar nih, wafatnya apa diutusnya? Ya. Sejak diutusnya Rasulullah SAW. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya benar. Jadi akhir zaman itu dimulai semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Allah berfirman, "Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Muhammad SAW itu ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dan penutup rangkaian para nabi, ya. Jadi beliau nabi terakhir. Kalau dikatakan beliau nabi terakhir, berarti la nabiya ba'dah, la rasulah ba'dah. Nggak bakal ada lagi nabi, nggak bakal ada lagi rasul setelah beliau. Karenanya beliau dijuluki nabi akhir zaman, karena sudah terakhir beliau. Dan kita umat beliau, umat Muhammad SAW
adalah umat akhir zaman, yang berarti setelah kita nggak ada lagi umat. Ya, kalau kata orang Barat, we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Habis kita nggak ada lagi umat manusia. Kita ini terakhir, ya, terakhir. Makanya kita sudah berada di akhir zaman sekarang ini. Nah, tapi lebih khusus lagi kita dalam arti saya, ibu-ibu, bapak-bapak nih, yang hidup di sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita ini berada di akhir zaman, di era penuh fitnah pula. Jadi era penuh fitnah di akhir zaman. Karena di era kita sekarang ini, Allah sedang mentakdirkan yang memimpin dunia ini bukan orang beriman, tapi orang kafir. Ya, Allah sedang menguji kita. Kalau orang kafir memimpin dunia, gimana sikap kalian? Apa ikut jadi kafir? Apa tetap beriman? Kan begitu. Ya. Kalau dulu, ya kira-kira lebih dari 100 tahun yang lalu, itu umat manusia, umat Islam itu masih dipimpin oleh orang-orang yang disebut mukmin, orang-orang beriman. Tapi semenjak 100 tahun yang lalu, Allah mentakdirkan terjadi sebuah perubahan keadaan. Dan itu hak Allah. Allah boleh memilih siapapun yang memimpin dunia ini. Kadang Allah memilih orang beriman memimpin dunia, ya tentunya dunia menjadi lebih teratur, lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena orang beriman memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tapi kadangkala kalau Allah berkehendak, Allah jadikan orang kafir memimpin dunia ini. Nah, Allah sedang takdirkan orang kafir memimpin dunia sekarang, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, khususnya orang Yahudi. Ya. Mereka menguasai media massa, mereka menguasai pusat-pusat pemberitaan, informasi. Bahkan mereka memegang kendali kepemimpinan di negeri-negeri Muslim, negeri-negeri Arab. Ya, ngeri sekali kita ini, kondisi kita ini. Makanya upaya kita untuk lebih serius lagi menuju ridha Allah, rahmat Allah, menuju jannah, itu menjadi lebih berat lagi. Ya, tapi percayalah, semua itu sudah ada jalan-jalannya, diberitahu oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, salah satunya kita akan menjawab pertanyaan, apa petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi umatnya yang hidup di era badai fitnah di akhir zaman. Ya, alhamdulillah ada arahannya ternyata. Mari kita dengar arahannya. Nabi bersabda, "Bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara al-fitnah." Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah ibnu Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Jadi namanya Abdullah bin Amr bin al-As. Si Abdullah ini sahabat, Amr bin al-As ayahnya juga sahabat. Jadi seorang sahabat, anaknya seorang sahabat. Jadi kata beliau, suatu ketika kami sedang duduk-duduk melingkari Rasulullah SAW, Nabi menyebut-nyebut perihal fitnah. Faqala idza ra'aitumun nasa qad murijat uhudum. Bila mana kalian sudah mulai melihat manusia sering mengingkari janji-janji mereka, ya, wa khaffat amanatuhum, dan mereka sudah mulai mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada mereka, wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi'i, lalu mereka menjadi seperti demikian. Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam begini, yang berarti masyarakat sudah kusut, ya. Kalau bahasa Perancisnya pabaliut, kan? Ya kan perapatan Ciamis begitu kan ngomongnya kan, pabaliut, ya, udah pabaliut masyarakat. Nah, begitu Nabi mengatakan hal itu, faqumtu ilaihi faqultu kaifa af'alu inda dzalika ja'alani Allahu fidaka. Jadi langsung berdiri si Abdullah bin Amr bin As ini mendekat ke Nabi, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku temukan zaman seperti itu, apa yang mesti kulakukan? Beri aku arahan." Ya. Nah, jadi coba perhatikan. Nabi lagi ngomongin fitnah. Terus kata Nabi, kalau masyarakat sudah mulai banyak yang mengingkari janji, mengkhianati amanah, lalu masyarakat sudah pabaliut, ya. Nah, ini bayangkan 4 perkara ini kira-kira sekarang sudah muncul belum? Semua lengkap, ya kan? Lengkap sekarang. Ya, fitnah luar biasa banyaknya. Ya, orang mengingkari janji banyak, orang khianat amanah banyak. Ya, orang masyarakat sudah kusut, luar biasa kusutnya. Gimana nggak kusut? Anak usia 10 tahun saja sudah berzina, nauzubillah min dzalik. Ya kan, ngeri sekali. Seorang ayah menghamili anak kandungnya sendiri, nauzubillah min dzalik. Ya, ini kan zaman sudah mengerikan. Abdullah bin Amr bin As nggak mengalami zaman itu, tapi alhamdulillah dia mengajukan pertanyaan untuk kita. Kita mengalami, kita nggak bisa nanya sama Rasul. Alhamdulillah ada sahabat Abdullah bin Amr bin As yang nanya sama Nabi. Ya, ibaratnya kalau kita, ya, ditakdirkan Allah dapat rezeki mimpi ketemu Nabi malam-malam, pasti kita nanya juga sama Rasul. Ya Rasul, ini zaman udah kacau banget nih, banyak fitnah, ya kan? Orang di mana-mana mengkhianati amanah, ya kan? Ingkar janji, pabaliut, macam apa yang harus kerjakan? Bisa kita nanya begitu. Tapi jangan-jangan belum dijawab sama Nabi, kita bangun. Nah, ini alhamdulillah.
Abdullah bertanya dan Nabi menjawab, dan tercatat di dalam kitab para ulama hadis kita. Jadi ternyata kata Nabi ada 6 petunjuk yang harus kita perhatikan. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak, fokuslah kamu pada urusan keluargamu, fokus pada rumahmu, pada keluargamu. Yang kedua, wa amlik alaika lisanak, kuasai lisan kamu, ucapan-ucapan kamu, jangan sembarangan ngomong ya. Yang ketiga, wa khudh bima ta'rif, kerjakanlah apa yang kamu mengerti, yang kamu fahami, kerjakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wada' ma tungkir, tinggalkan perkara yang kamu pungkiri, yang kamu nggak paham, yang kamu nggak ngerti, jangan terlibat di dalamnya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa alaika bi amri khassati nafsika, dan hendaknya kamu urus urusan khusus diri kamu saja. Sama yang terakhir, wada' anka amrul amah, dan tinggalkanlah urusan orang banyak. Jangan sok-sok heroik di tengah masyarakat yang kacau balau ini, ingin tampil sebagai pemimpin sampai wajahnya muncul di semua tiang listrik gitu, ya kan? Nggak perlulah begitu, ya. Karena apa, masyarakat ini kacau gitu. Nah, jadi ada 6 arahan dari Rasul yang menjadi pegangan kita, yang ditakdirkan Allah hidup di era penuh fitnah ini.